Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Internasional dengan jumlah anggota Reza Falevi, Safira Maulisa, dan Yantiullah. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Kondisi Ekspor Impor Suatu Negara pada masa COVID-19 dan pasca COVID-19. 1. Kondisi ekspor impor sebelum COVID-19. Merebaknya virus corona telah menyebabkan penderitaan manusia dalam gejolak ekonomi yang terjadi di Cina dan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Di banyak wilayah, Cina adalah pemasok bahan baku terbesar. Tanpa pasokan, ekonomi negara lain akan menyusut. Akibatnya, pertumbuhan produk domestik bruto PDB global turun dari 2,9% pada 2019 menjadi 2,4% pada 2020. Kondisi ini bisa parah jika pandemi tidak stabil. Tingkat pertumbuhan produk domestik bruto PDB global dari 2015 hingga 2020. Pertumbuhan tahun 2015 sebesar 2,81%, menurun pada tahun berikutnya, namun tiba-tiba naik menjadi 3,11% karena berkembangnya banyak sektor utama. Kemudian, karena perang dagang AS-Cina turun menjadi 2,90% pada 2019. Namun, pada tahun 2020, pandemi corona berdampak pada aktivitas di semua sektor seperti pariwisata, bursa, industri emas dan minyak. Sehingga pada malam hari terjadi penurunan drastis. Sektor olahraga juga sangat terpengaruh oleh virus corona, seperti pembatalan Wimbledon 2020 yang menimbulkan kerugian sebesar 220 miliar euro. 2. Kondisi ekspor impor saat COVID-19. COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 dengan 2 kasus. Dalam situasi saat ini, virus corona bukanlah pandemi yang dapat diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, rata-rata orang mengira bahwa COVID-19 tersebut merupakan flu biasa saja. Akan tetapi, menurut analisis medis menunjukkan bahwa virus COVID-19 sangat berbahaya dan mematikan. Pada tahun 2020, perkembangan infeksi virus ini sangat penting dan telah menyebar ke seluruh dunia, dan semua negara termasuk Indonesia merasakan juga dampaknya. Nah, ada 14 negara yang sangat terdampak COVID-19 dan berdampak besar juga bagi perekonomian dunia. Antara lain yaitu Cina, Indonesia, Hong Kong, Australia, Iran, Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Prancis, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Nah, berdasarkan data yang terpaparkan, dapat terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi stabil dari 8 bulan sebelum kemunculan COVID-19 hingga setelah kemunculan COVID-19-nya, yang berpengaruh besar pada 14 negara secara global. Seperti yang ditunjukkan oleh Baldwin 2002, selain mempengaruhi perjalanan, COVID-19 mempengaruhi juga ekspor impor negara. Pembatasan perpindahan orang untuk mencegah penularan COVID-19 mempengaruhi rumah tangga yang membeli barang karena mereka menghemat uang untuk bertahan hidup di masa-masa sulit. Data ekspor dan impor Indonesia pada tahun 2019 Oktober sampai Januari 2020 memperlihatkan terjadinya penurunan seperti yang terlihat pada gambar. Kondisi ekspor impor setelah COVID-19. Pemerintah telah mengumumkan langkah-langkah stimulus non-keuangan untuk mengurangi dampak pandemi pada kegiatan impor dan ekspor.
Stimulus ini diharapkan dapat mendorong kegiatan impor dan ekspor dalam negeri. Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak pandemi dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. A. Penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan kegiatan ekspor. Dengan penerapan kebijakan ini, kegiatan ekspor dapat berjalan dengan lancar dan daya saing eksportir dalam negeri dapat ditingkatkan. B. Menyederhanakan dan mengurangi jumlah kegiatan impor, terutama larangan dan pembatasan bahan baku. Ini memastikan bahwa pasokan bahan baku lancar dan tersedia. C. Pemerintah memberikan proses yang cepat bagi pedagang bereputasi baik, yaitu operator impor atau ekspor yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Dengan kata lain, meningkatkan dan mempercepat pelayanan proses impor atau ekspor dengan pemantauan oleh ekosistem logistik nasional. Cara lain yang mudah untuk mengurangi dampak wabah pandemi adalah layanan proses impor atau ekspor dan pemantauan melalui pengembangan ekosistem logistik nasional. National Logistic Ecosystem adalah saluran yang memfasilitasi kolaborasi sistem informasi antara lembaga pemerintah dan swasta untuk promosi dan sinkronisasi. Penyederhanaan mengacu pada arus informasi dan dokumen dalam kegiatan impor atau ekspor pelabuhan, kegiatan perdagangan, atau distribusi barang dalam negeri melalui berbagai data. Menyederhanakan proses bisnis dan menghilangkan pengulangan dan duplikasi. National Logistic Ecosystem memiliki proses terintegrasi seperti INSW, Inneport, Innetrade, CEISA, sistem forwarding, sistem pergudangan, sistem transportasi, sistem operator terminal, dan sebagainya. Sekian presentasi kami kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.